A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa kita melaksanakan kewajiban kita, masih bisa kita berkumpul di sini dalam rangka kita pengajian bersama semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana kita nikmati sekarang ini. Selanjutnya sebelum kita memulai kajian kita atau pengajian kita atau ta'lim kita, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah buat muallif buku ini, Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan ilmunya bisa turun kepada kita semuanya. Ala hazinni ya kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua untuk kita semuanya. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti pengajian ini, mengikuti ta'lim ini, rezeki kita semakin lancar. Kemudian kita berkah untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang sekeliling kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada malam Senin kita mengadakan pengajian, ya. Kita ada Ustaz Sofwan, kemudian saya sendiri. Dalam hal ini kita lanjutkan pengajian kita buku Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Kajian yang lalu yang berkaitan dengan zikir, bagaimana kita berzikir dengan baik, bagaimana kita merasakan nikmatnya zikir itu sendiri. Tentu ada syarat-syaratnya, ada adabnya, dan itu sudah kita lalui kemarin itu, bahwa zikir itu afdolnya dengan lisan, kemudian juga dengan qalb atau dengan hati bersamaan, itu lebih afdol. Kemudian juga bahwa kalau kita berzikir atau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu pakaian kita bersih, tempat kita nyaman, kemudian tidak terlalu terang, tempat yang sepi, itu baru bisa kita merasakan
manisnya atau nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir itu kemarin kita sudah singgung bahwa kalimat tasbih, kalimat tahmid, tahlil atau takbir atau sholawat itu dalam buku ini dikatakan bahwa boleh kita lakukan kalau kita ucapkan walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu atau kita dalam keadaan masih punya hadas, ya. Bisa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masih bisa kita ucapkan doa, kita doa makan misalkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, masih bisa kita doa untuk keluar rumah bismillah tawakkaltu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa kita lakukan selain daripada kita membaca Al-Qur'an dan kita sholat. Tapi kalau kita berdoa kemudian kita zikir, itu bisa kita lakukan. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk dalam bab rangkuman fadilah-fadilah zikir yang tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Jadi kapan saja kita ucapkan zikir-zikir tersebut. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wala dzikrullahi akbar, dan kita diperintahkan untuk zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini menjadi tenang. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni azkurukum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau mengingatku, maka atau niscaya aku mengingatkan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hamba-hambanya mengingatnya atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasnya akan mengingatnya, termasuk dalam hal-hal kebaikan. Kita sudah sepakat kemarin itu bahwa zikrullah bukan hanya sebatas berkaitan dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat, tapi yang berkaitan dengan amal soleh atau pekerjaan-pekerjaan yang baik atau musyawarah, kemudian saling mengingatkan dalam hal kebaikan, membicarakan halal dan haram, itu juga merupakan zikrullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang-orang yang selalu mengingatnya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ini surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, maka dia akan tetap selamanya di dalam perut ikan sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat atau sampai hari dibangkitkan atau hari kebangkitan. Nah, apa zikirnya Nabi Yunus? Iya. Subhanallah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, di sini dikatakan di dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalabisa, maka dia akan berada selamanya dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Tapi kana minal musabbihin,
Nabi Yunus, dia zikir ya, dan dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan juga itu bisa kita pakai ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita punya masalah, atau kita punya kesempitan dalam hal kesempitan ya, dalam keluarga atau dengan yang lain, bisa kita amalkan zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yunus. Wa qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 20, usabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti, baik siang dan malam atau malam dan siang. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan zikrullah dalam Al-Qur'an. Wa ra'ayna fi sahih Imam Al-Muhadditsin Abi Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim Al-Mughir Al-Bukhari Al-Ja'fi maulahum wa Abil Husaini Muslim Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma bi asanidihuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman ibn Sakhrin alal asaqi min nahwi 30 qaulan wa huwa aktsarus sahabati hadisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini pernah juga saya sampaikan dalam kuliah subuh. Kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa hadzal hadis akhar syai'un fi sahih Bukhari. Artinya hadis ini adalah sahih dalam sahih Bukhari ya, hadisnya sahih, bisa kita amalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua kalimat khafifatani alal lisan, sangat ringan diucapkan oleh lidah, sangat ringan diucapkan oleh lisan ya, mulut kita ucapkan. Tapi apa efeknya? Thaqilatani fil mizan, tapi berat ketika ditimbang. Timbangannya sangat berat, artinya timbangan pahalanya ya. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Maha Pengasih, atau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Ini sangat ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya diri kita ini walaupun hanya sedikit atau hanya kalimat-kalimat yang singkat, minimal ada sesuatu yang kita pegang atau sesuatu yang kita amalkan. Itu untuk apa? Untuk sebagai perisai diri kita, sebagai benteng kita, sebagai hijab kita dari apa? Dari serangan orang-orang yang zalim, dari kejahatan-kejahatan yang di luar yang masuk kepada kita. Kadang ada orang-orang zalim, orang-orang jahat akan menjahati kita. Tapi karena selalu zikrullah atau dalam rumah kita terus penuh dengan zikir-zikir tersebut, kejahatan-kejahatan tersebut akan menjauh dari kita, atau gangguan-gangguan setan kepada kita, baik itu setan yang berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin. Allazi waswisu fi sudurin nas jinnati wan nas ya. Nah, itu dengan zikir tadi itu bisa kita sebagai perisai ya. Kemudian hadis selanjutnya, waraina fi sahih Muslim an Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah taala inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalam afdal qala mastafallahu li malaikatihi wa auli ibadihi subhanallah wa bihamdihi.
Ini dari Abi Dzar radhiyallahu an, kata Abi Dzar, Rasulullah SAW berkata kepada saya, ya, wahai Abu Dzar, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallahi ta'ala, maukah engkau saya akan memberitahu, ya, perkataan atau kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya perkataan atau kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi itu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, ya. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah SAW ayul kalam afdal, perkataan apa yang paling afdal? Qala mastafallahu li malaikati wal ibadi, adalah perkataan-perkataan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Ini bisa kita amalkan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita ini bagaimana kita zikir dengan baik, bagaimana kita tenang dalam berzikir itu, bagaimana kita adab-adab berzikir itu. Sekarang kita masuk dalam zikir itu sendiri yang akan kita atau yang sedang kita amalkan. Selanjutnya, waroina fi sahihil Muslim aidan an Samurah bin Jandib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah taala arba, perkataan atau kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 di sini. Arba. Yang pertama subhanallah, ya. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Yang kedua, ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada sesembahan selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Ini apa namanya, ya, isbat, ya. Wa naf. Kemudian yang keempat, wallahu akbar, Allah maha besar. La yadurruka bi ayhinna bada'ta, terserah mau mulai dari kalimat yang mana, terserah mau dari alhamdulillah atau dari subhanallah atau dari Allahu akbar atau dari la ilaha illallah. Tapi kita yang sudah kita laksanakan dari subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, kemudian kita lanjutkan dengan la ilaha illallah. Nah, ini kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi karakter kita, karena orang-orang yang bisa merasakan, kalau sudah bisa merasakan manisnya zikrullah itu akan terus-terusan. Jadi orang yang khusyuk dalam berzikir itu, dia tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa dirinya sedang berzikir, ya. Dirinya aja dia tidak sadari bahwa dia sedang berzikir, apalagi orang-orang yang di sekelilingnya, ya, apalagi orang-orang yang di sekelilingnya, ya. Itu yang apa namanya, yang fana dalam zikir. Kemudian hadis selanjutnya, waraina fi sahih Musliman Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Bersuci atau suci atau toharo, ya, itu syatrul iman, sebagian dari iman, ya. Artinya tidak ada artinya kita sholat kalau misalkan kita tidak memperhatikan apa namanya, kebersihan pakaian kita secara fikih, ya, kebersihan badan kita,
apalagi kebersihan hati kita. Misalkan kebersihan secara fikih kita sudah lakukan, pakaian kita sudah bersih, tempat sujud kita sudah bersih, tempat-tempat kita sudah bersih semuanya, badan kita sudah bersihkan dan kita sudah berwudu, tapi hati kita belum sucikan, ya, masih ada sifat dengki kita, masih ada sifat ria kita, masih ada sifat takabur kita. Itu penyakit-penyakit hati yang memang harus dibersihkan, ya. Karena sebelumnya itu kalau misalkan beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu riya, dan itu adalah syirik kecil. Karena seluruh ibadah itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. At-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Dan kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu bisa mengisi dan memberatkan al-mizan, ya, memberatkan timbangan. Tamla, memenuhi, ya, mal ayam lau, ya. Ini apa namanya? Tamla. Tadi itu misalkan ini airnya kosong, ya. Kemudian ana amla'u bil ma, saya isi dengan air. Nah, sehingga botol ini atau tempat ini, wadah ini adalah full atau penuh. Begitu juga kita ucapkan alhamdulillah, tadi itu mizan itu, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah atau zikrullah dengan kalimat alhamdulillah, maka mizan kita itu menjadi penuh. Walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Tapi kalau kita tambah subhanallah walhamdulillah au tamla'u ma bain tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, maka kalimat, dua kalimat tersebut itu akan memenuhi atau mengisi langit dan bumi ini. Kalau kita hitung berapa isinya langit dan bumi ini, niscaya kita tidak akan pernah menghitungnya, atau kita tidak mampu. Ya, dari kecil kita hitung sampai sekarang kita sudah jadi berapa tahun, ya, sudah 60, 40, 70, 50. Tidak akan pernah kita menghitung isi langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, mungkin isi Batavia ini, ya, kita tidak akan mampu menghitungnya, isi-isinya di dalam Batavia ini, ya. Jangankan Batavia, mungkin, ya, isi rumahnya Pak Haji Weli mungkin, ya, banyak sekali, tidak akan bisa dihitung itu, dari dapur sampai depan itu kan banyak sertifikat tanah, ya. Itu banyak sekali, ya. Tapi ini kalimat subhanallah alhamdulillah ini adalah bisa mengisi semuanya, itu banyak semuanya tadi itu. Ini fadilah atau keutamaan-keutamaan kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Selanjutnya, warawina fihi aidon an Juwairiyah. Ummul Mukminin radhiyallahu anha, berarti ini salah satu istri dari Nabi atau Ummul Mukminin. Juwairiyah. Ya, kalau dalam orang Betawi ini Juwairiyah ini dipanggilnya Juhe. Juhe, ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subuh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya hendak dia pergi sholat subuh, bukroh, pagi-pagi, ya, artinya, ya kan waktu sholat subuh itu kan dalam hadisnya dalam kitab Imam Syafi'i itu
bahwa kalau kita waktu sholat subuh itu kita melihat orang itu belum terlalu jelas, tapi bisa kita lihat sosoknya, tapi nggak jelas itu siapa, ini Pak Herman atau Pak Haji ini siapa ini, nggak jelas itu, ya. Tapi kita lihat sosok itu, ya itu waktu waktu subuh. Itu bukroh, itu dikatakan siapa bukroh, ya. Pagi-pagi. Makanya kan ada doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkatilah umatku yang bangun di pagi hari atau yang melakukan aktivitas pada pagi-pagi sekali. Ya, kalau kita bangun jam 3, setengah 4 atau jam 4, kita sholat lail, kemudian kita siap-siap untuk pergi sholat subuh, kemudian kita siap-siap untuk pergi berangkat kerja. Itu kayaknya waktunya sangat panjang, sangat banyak, dan banyak sekali kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Itulah keberkahannya bangun di pagi hari. Tapi kalau misalkan bangunnya terlambat, serba buru-buru, mandi, siapkan ini apa semuanya, ini waktunya sangat singkat dan apa yang kita kerjakan itu sangat terburu-buru. Makanya doa Nabi ini banyak keberkahan-keberkahan yang selalu kita dapatkan aktivitas kita pada pagi hari. Wahia fi masjidiha summa raja ba'da'an adha. Maksudnya ini setelah dia pulang Rasulullah SAW dari masjid, ya, dan Juwairiyah tadi itu, istrinya tadi itu masih berada di masjidnya atau di musholanya di rumahnya, ya. Ba'da'an artinya dia setelah melaksanakan sholat duha. Wahia jalisatun fi faqala ma ziltil yauma 'alal halatil lati faraqtuki 'alaiha. Kata Rasulullah, engkau masih berada di tempatmu, ya. Artinya mazilti, ya. Qalat na'am, faqala an-nabi laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wazinat bima qulti munzul yaum lawazanatuhunna subhanallah bihamdihi ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimatihi wa fi riwayatin subhanallah ada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsihi subhanallah midada kalimatihi. Ini banyak di hizib-hizib. Ratibul Haddad ada, Hizbul Bahar ada. Ini kalimat-kalimat ini kita ucapkan. Ini bisa kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, bisa menghiasi diri kita, bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, bisa memberatkan timbangan kita. Apa kalimat tersebut itu? Subhanallah bihamdi adada khalqihi, subhanallah maha suci Allah, ya, adada khalqihi sebanyak ciptaannya, ya, wa ridha nafsi dan seluas dirinya, wa zinata arsihi dan seindah pada arasnya, wa midada kalimatihi dan sebanyak kalimat-kalimatnya, ya. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak akan pernah habis. Ilmu-ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, seandainya engkau mencatat ilmu-ilmu Allah atau kalimat-kalimat Allah, niscaya kita tidak akan pernah bisa menulis semuanya. Walaupun tinta itu akan kita 2 kali lipatkan untuk mencatat ilmu-ilmu Allah. Niscaya ilmu-ilmu Allah tidak akan pernah habis, ya. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk selalu belajar, ya. Jangan bosan-bosan kita upgrade diri, ya. Karena apa? Karena perbuatan kita hari ini, kita ikut pengajian hari ini dengan pengajian yang minggu yang lalu atau 2 minggu lalu itu pasti beda.
minimal keberkahannya. Jangan sampai dalam hati kita itu ilmu saya sudah pernah dengar, itu ceramah saya sudah pernah dengar, itu ayat saya sudah pernah dengar, tidak usah saya ikutin. Enggak. Karena diri kita yang kemarin beda dengan diri kita yang sekarang. Sholat maghrib yang kemarin dengan sholat maghrib yang sekarang itu pasti beda rasanya. Keberkahannya juga beda, fadilahnya juga beda. Kemudian apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala juga beda. Padahal dari pertama takbiratul ihram sampai salam itu sama gerakannya dan sama bacaannya, sama niatnya. Tapi keberkahannya beda. Misalnya kita mengikuti kajian pada satu guru. Kemudian misalkan hari ini menyampaikan tentang ini, kemudian minggu berikutnya lagi menyampaikan hal yang sama. Tapi kita bilang itu sudah pernah dan sudah kita pelajari. Nggak apa-apa. Karena kemarin itu bukan diri kita yang sekarang, keberkahannya beda. Misalkan tahun kemarin, tahun 2020, sekarang tahun 2021, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan keberkahan sesuai dengan kadar tenaga kita, sesuai dengan umur kita. Umur kita misalkan kemarin itu 65 tahun, sekarang umurnya Pak Haji Waili sekarang udah 66 misalnya. Ya. Nah, itu beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya walaupun pada saat materi yang sama, pengajian yang sama. Nah, disinilah kita jangan pernah kita bosan-bosan untuk selalu kita mengupgrade diri untuk mengikuti kajian, untuk kita selalu mendengarkan pencerahan-pencerahan atau cahaya atau nurullah. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, waraina fi kitabit Tirmizi wa lafzuhu ala uallimuki kalimatin takulinaha subhanallah ada khalqihi subhanallah ada khalqihi subhanallah ada khalqihi subhanallah ridha nafsi subhanallah ridha nafsihi subhanallah ridha nafsi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati subhanallah midada kalimati. Sama itu di riwayat Tirmizi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi itu kepada istrinya Juwairiyah dengan seperti ini. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ma tola'at alaihi asyamsu. Ya. Kalau kita bangun di pagi hari, kita lihat matahari terbit atau sunrise, atau misalkan Pak Haji berada di kota Bali atau di NTB, Pantai Kute juga, lihat sunrise itu sangat indah. Ya, atau di mana tempat yang indah itu sangat indah sekali, ya, di pagi hari. Tapi dengan perkataan subhanallah walhamdulillah, ya, wal subhanallah walhamdulillah la ilaha illallahu akbar, itu lebih indah daripada sinar matahari tersebut, lebih indah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat tadi itu sebelumnya tadi kata-kata ini sangat ringan. Kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian selanjutnya rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, ya, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Nah, barang siapa mengucapkan
kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana kaman ataqa arba'ata anfusum min waladi Ismail, seperti dia membebaskan hamba sahaya, ya, empat orang hamba sahaya dari keturunan atau dari anak-anak Nabi Ismail. Nah, itu hanya kita ini, ya. Nah, Ustaz Sofwan sudah mengajarkan kepada kita bahwa ini jelas harus kita ucapkan wahwa. Jelas wahwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Jangan wa ala kulli syai'in qadir, jangan, tapi kita harus katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jelas hadisnya, jelas juga di beberapa kitab juga disebutkan seperti ini. Wa ra'ayna fi sahihima an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratin kanat lahu idla asyri riqab. Barang siapa mengucapkan kata tadi itu, ya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin fil yaum, 100 kali dalam sehari, ya, 100 kali dalam sehari. Apa? Kanat lahu idla asrin riqab, seperti dia membebaskan 10 orang hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'ata hasanati, dan ditulis untuknya 100 kebaikan pada hari itu. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyatin, dan kemudian kesalahannya itu adalah dihapus, ya, dihapus kesalahannya. Ya. Apa yang dia lakukan, kesalahan itu 100 kesalahan yang pernah dia lakukan itu dihapus. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Ya, gangguan-gangguan syaitan itu juga akan jauh darinya, akan terhindar dari gangguan syaitan pada hari itu sampai pada sore hari. Tapi kalau kita selalu kita ucapkan kata-kata itu, insya Allah kejahatan-kejahatan yang dari luar itu akan terpental. Karena apa? Karena ada perisai. Ya, rumah itu ya, doa ini seperti ruh. Ya, zikir ini seperti ruh. Ya, yang menggerakkan, ya, anggota tubuh yang mengatur. Kalau rumah itu kalau tiada penghuninya di dalamnya, itu akan, ya, bangunan begitu aja, ya. Tiada kehidupan, dan ruhnya itu adalah orang yang tinggal di dalamnya, dan ruhnya ibadah itu adalah ibadah, itulah doa ini, zikrullah ini, ya. Nah, badan ini kalau tiada ruhnya tidak akan berfungsi, ya. Kemudian walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Tidak ada yang datang kepadanya kecuali orang-orang yang selalu berbuat baik kepadanya, ya, lebih dari itu, ya. Artinya orang-orang sekelilingnya itu, ya, orang-orang yang datang kepadanya itu orang-orang yang membawa keberkahan, yang berkah kepadanya, ya, yang selalu berbuat baik kepadanya, ya. Kemudian, ya, wa qala man qala subhanallah bihamdil yaumi atamarratin khuttat khatayahu wa in kana misla zabadil bahri. Dan barang siapa mengatakan kalimat ini, maka dia akan dihapus dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, walaupun dosanya itu adalah seperti bui atau busa yang ada di laut. Dosa kita sebanyak yang ada di laut, buih yang ada di laut itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita kita selalu mengucapkan
kata-kata ini atau kalimat ini, ya. Kemudian dua hadis lagi, ya. Waraina fi kitab Tirmizi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul afdaluz dzikri fa'lam atau afdaluz dzikri la ilaha illallah. Wa qala Tirmizi hadza hadisun hasan. Waraina fi sahih Bukhari an Abil Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru mathalul hayyi wal mayit. Perumpamaan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Tuhannya seperti perumpamaan atau seperti orang mati dan orang hidup. Ya. Ini kelebihan orang-orang yang berzikir yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari kejahatan-kejahatan orang luar, sehingga kita terhindar dari dosa-dosa baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dan yang paling penting kita selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.